Shalom saudara-saudara, selamat malam. Selamat berjumpa lagi di dalam Rema Rama, Renungan Malam Rama Sangata, Kamis 13 Agustus 2020. Untuk membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, berfirmanlah kepada kami. Pendengarkanlah firman-Mu dan curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami semua untuk membaca dan mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Lukas pasal 4, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-44. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara nyaring, "Hai engkau Yesus, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikian firman Tuhan. Dengan membaca bacaan ini, saudara-saudara, pertanyaan kepada kita, masih tidak maukah kita mengakui Dia? Itu yang menjadi pokok pada renungan kita pada malam hari ini. Orang Nazaret menolak Yesus karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka Lukas kemudian memaparkan bukti-bukti kemesiasan Yesus dalam pembacaan kita saat ini. Kemesiasan Yesus nyata ketika berada di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Yesus berhadapan dengan setan yang merasuki seseorang dalam ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34. Setan itu mengenali Yesus. Saudara-saudara, ini ironis. Karena umat pilihannya itu orang yang sekota dengan Yesus saja tidak menghargai siapa Yesus. Meskipun Yesus sendiri telah menyatakan hardikan kepada setan. Dan bagaimana kepatuhan setan pada perintah Yesus. Itu cukup memperlihatkan bagaimana otoritas Yesus dengan begitu jelas dalam ayat yang ke-35. Ini membuat orang banyak takjub. Saudara-saudara, pertanyaan yang lain adalah, lalu dari mana otoritas itu?
setan sudah memberikan jawabannya dengan mengatakan karena dialah yang kudus dari Allah dalam ayat yang ke-34. Kemesiasan Yesus nyata bukan hanya ketika ia berhadapan dengan setan. Ketika Yesus berhadapan dengan ibu mertua Simon Petrus yang sakit demam, ia menyatakan otoritasnya dengan menghardik demam itu sehingga demam itu meninggalkan ibu mertua Simon Petrus dalam ayat yang ke-39. Otoritas itu semakin nyata ketika terlihat semua orang di kota itu membawa orang-orang yang menderita berbagai penyakit serta yang kerasukan setan-setan dalam ayat yang ke-44. Setan-setan itu ketahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan lebih seksama, maka kita akan melihat bahwa otoritas Yesus atas penyakit dan setan-setan sebenarnya memperlihatkan otoritasnya atas hidup manusia yang membutuhkan pertolongan dan kuasa Allah di dalam kehidupannya. Selain melalui otoritasnya, otoritas kemahakuasaan Yesus dan kemesiasan Yesus juga nyata melalui belas kasihannya. Ia peduli kepada mereka yang ditawan oleh penyakit dan setan. Belas kasih dan kepedulian itu pula yang membawa Yesus pergi ke kota-kota lain, meski orang banyak berusaha menahan dia. Sebagaimana di dalam ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-44. Saudara-saudara, bila demikian besar kuasa, belas kasihan dan kepedulian Yesus, masihkah kita bisa menolak fakta bahwa dia adalah Mesias anak Allah yang sejati? Setan-setan saja mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka bagaimana mungkin kita masih tidak mau untuk mengakuinya sebagai anak-anak Allah, umat-umat pilihannya. Mari kita terus berjalan dalam iman. Percaya akan otoritas, kemahakuasaan dan kemesiasan Yesus yang mutlak terjadi atas kehidupan kita. Maka kita percaya dengan itu segala hal yang menjadi pergumulan hidup kita dapat dibebaskan oleh karena kuasa dan otoritas itu. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari Ana Ilvani Inno Pangloli untuk memuji Tuhan. Yesus senang jika kita punya banyak teman. Yesus senang jika kita punya banyak kawan. Bergembira bersama memuji Tuhan. Semua bersaudara sungguh indahnya. La 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 la. Yesus cinta kita. La 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 la. Yesus sayang kita. La 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 la. Kita bersahabat. La 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 la. Kita bersaudara. Yesus sedih jika kita saling merendahkan. Yesus sedih jika kita saling bermusuhan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Semua bersaudara sungguh indahnya. La 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 la. Yesus cinta kita. La 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 la. Yesus sayang kita. La 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 la. Yesus cinta kita. La 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 la. Yesus sayang kita. Yesus senang jika kita hidup dalam damai.
Terima kasih pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu malam ini kembali menyapa kami. Memberikan kami penguatan untuk menjalani kehidupan beriman kami di dalam pengakuan yang sungguh akan kekuasaan dan otoritas Yesus di dalam kehidupan kami. Bahwa ketika kami mengakui kemahakuasaan Tuhan, kami percaya bahwa di dalam seluruh pergumulan hidup ini kami dapat dibebaskan oleh karena kuasa Yesus yang besar dan mulia itu. Berkati tuntun dan peliharakan kami Tuhan malam ini dalam peristirahatan kami. Sehingga kami dapat melalui malam ini dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Demikian pun seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu malam ini Tuhan berkati. Orang-orang yang kami kasihi di mana saja berada. Tuhan jaga, lindungi dan peliharakan sebagaimana Tuhan menjaga melindungi kami di tempat ini. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita malam ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan shalom.